ada orang yang usaha, kerja keras, lakukan semua yang terbaik, tapi dia tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Ini ekstrim sebaliknya. Dan ini lahir dari kesombongan dan percaya diri, menganggap bahwa dirinya mampu mengatur seluruh jalan hidupnya. Saudara, di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13, ada kata-kata begini. Jadi sekarang, kamu yang berkata hari ini atau besok, kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudara, kalau lihat ayat ini, kelihatannya orang yang dibicarakan di sini ini adalah orang yang sudah merancang segala sesuatu dengan baik. Hari ini waktunya ditentukan. Hari ini atau besok. Kami akan berangkat ke kota Anu. Tujuannya telah ditetapkan. Di sana kami akan tinggal setahun. Berapa lama tinggal sudah ditentukan. Bikin apa di sana? Berdagang. Hasilnya mendapat untung. Semua dirancang dengan baik. Tapi itu ayat 13. Ayat 16 berkata, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Semua kemegahan yang demikian salah. Alkitab bahasa Inggris bilang, semua kemegahan demikian itu jahat. Apa yang jahat? Apakah bikin rencana berangkat hari ini atau besok itu adalah sebuah kejahatan? Apakah tinggal di sana setahun itu kejahatan? Apakah berdagang itu kejahatan? Apakah keinginan mendapat untung adalah kejahatan? No. Kalau no, kenapa di sini dibilang semua kemegahan yang demikian itu salah? Karena apa? Orang itu rancang semua dengan bagus, tapi tidak ada kesan sedikit dia berdoa. Makanya ayat 15 bilang begini. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Seharusnya kamu pikir jika Tuhan menghendaki. Karena semua rancangan sebagus apapun, jikalau Tuhan tidak menghendaki, tidak bisa jadi. Kamu rasanya berkat sudah dekat, tapi kalau Tuhan tidak menghendakinya, berkat itu hilang dari kau. Tapi kalau berkatnya jauh, tapi kalau Tuhan menghendakinya, pasti datang padamu. Satu hari saya lagi duduk-duduk ngopi. Tiba-tiba notifikasi masuk. Ada transfer masuk uang 10 juta. Wow, berkat Tuhan luar biasa. Tapi saya nggak tahu dari siapa. Belum juga mau bersyukur. Tiba-tiba ada WA masuk. Pak Esra, mohon maaf. Saya salah transfer. Saya sebenarnya mau transfer ke Esra Butar-Butar. Ternyata masuknya ke Esra Soru. Bolehkah Bapak transfer kembali? Akhirnya saya transfer kembali. Saya selalu berkata, berkat kalau sudah dekat, kalau Tuhan nggak menghendaki dia jauh. Ini bukan hanya dekat, sudah masuk. Tapi keluar lagi. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak bisa. Saya hobi nonton sepak bola. Satu malam pulang pelayanan, ada jadwal Chelsea versus Manchester United. Waktu itu saya masih pakai pulsa bola Orange TV. Begitu saya pulang jam 12 malam, bolanya kira-kira 2:30. Lalu saya jam 12 malam, saya akan tunggu begadang, tunggu jadwal bola. Tapi begitu saya hidupkan, pulsa bolanya habis. Wah, ini gak bisa nonton. Lalu saya mulai angkat HP, mulai kontak teman-teman yang jual pulsa bola. Semua tidak ada respon. Tidur semua, mungkin sudah jam 12. Lalu saya tahu, pulsa bola bisa dibeli dari ATM Mandiri. Maka kira-kira jam 1 pagi saya keluar, cari ATM Mandiri. Setelah cari ATM Mandiri, masuk kartu, beli pulsa bola, tiba-tiba muncul tulisan, maaf, saldo Anda tidak cukup melakukan transaksi ini. Astaga, tapi saya punya uang di BNI, saya jalan lagi cari ATM BNI. Habis ATM BNI, saya transfer ke Mandiri, setelah itu saya lari lagi ke Mandiri dan mulai transaksi. Dan setelah transaksi selesai, sudah dapat nomor serinya, saya pulang. Sampai rumah itu kira-kira jam 1:30, ya. Atau hampir jam 2. Lalu saya mulai registrasi. Begitu registrasi sulit lagi. Kok gagal terus? Buka Google, cari cara registrasi Orange TV bagaimana. Ini. Dan begitu jam 2 lewat dikit selesai. Semua sudah siap. Tinggal tunggu setengah jam nonton bola. Dan bikin kopi, taruh di sebelah. Duduk manis di muka TV, tunggu bola. Dan saya sadar jam 6 pagi. Rupanya saya tertidur. Waktu tunggu setengah jam.
Saya hampir memaki diri sendiri dengan setelah begitu usaha, begitu repot, sampai tinggal setengah jam nonton bola. Kok bisa lewat, kok bisa tidur? Hari itu saya sadar, untuk nonton bola saya butuh kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, biar tinggal setengah jam pun lewat. John Calvin berkata, kamu bahkan tidak bisa menggerakkan satu jarimu pun di luar kehendak Tuhan. Maka Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Seorang politikus dari Brasil namanya Tancredo Neves. Dia dalam kampanye untuk jadi presiden, dia berkampanye dari panggungnya, dia bilang, jikalau aku bisa dapat sekian persen dari suara pemilihku, bahkan Tuhan pun tidak bisa geser aku dari kursi presiden. Dalam kampanye berani sekali dia mengatakan, Tuhan pun tidak bisa geser aku dari kursi presiden. Dan begitu pemilu dimulai, dia meraup suara terbanyak dan akhirnya menjadi pemenang pemilu. Menjadi pemenang pemilu dan ditetapkanlah tanggal untuk dia dilantik menjadi presiden. Besok pelantikan presiden, sore ini dia sakit kepala, dilarikan ke rumah sakit. Sebelum sampai rumah sakit mati. Padahal besok pagi pelantikan. Dan koran-koran Brasil mengeluarkan headline besar. Tapi salah satu koran Brasil mengeluarkan headline yang sangat menohok. Judul headline-nya adalah, dan Tuhan pun menggeser dia dari kursi presiden. Kurang berapa jam jadi presiden, Tuhan geser. Kurang berapa menit nonton bola, Tuhan geser. Tidak bisa. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak bisa. Maka bagaimana mungkin kita bisa berpikir hari ini atau besok kami akan pergi ke kota Anu, tinggal setahun di sana dan berdagang serta mendapat untung. Bagaimana bisa kau rancang 1 tahun ke depan sedangkan kau tidak tahu hari besok? Hari besok tidak pernah jadi milikmu. Karena begitu kamu ketemu besok, besok berubah jadi hari ini. Saya naik satu angkot, ada tulisan di sana, hari ini bayar, besok gratis. Gitu ya, bayar, besok gratis ya? Ya. Besok naik lagi. Loh, kemarin kan saya sudah bayar. Ya coba baca baik-baik. Hari ini bayar, besok gratis. Jadi besok baru gratis. Saya tidak pernah sampai besok. Karena begitu saya injak besok, besok berubah jadi hari ini. Jadi yang kita punya itu cuma hari ini. Kalau hari besok kamu tidak tahu, bagaimana kau bisa rancang 1 tahun ke depan? Mati itu orang juga tidak tahu kapan. Ada orang sudah bau tanah tidak mati-mati. Tapi ada yang bau parfum mati. Kami di Kupang ada satu istilah namanya doa serahkan. Doa serahkan itu kalau dokter sudah angkat tangan, sudah tidak bisa lagi, tinggal tunggu mati. Daripada dia menderita, lebih baik mereka panggil pendeta doa. Supaya pendeta serahkan dalam tangan Tuhan, supaya kalau mau mati, matilah. Daripada menderita. Itu biasa. Jadi saya satu hari ditelepon, Pak, papa saya sudah dokter, sudah angkat tangan, bla bla bla, tidak ada harapan lagi. Bolehkah pendeta doa serahkan? Oke, saya ke sana berdoa, Tuhan, kami percaya Tuhan bisa bikin mujizat. Kalau Tuhan mau bikin mujizat, sembuhkanlah. Tapi kalau Tuhan tidak mau bikin mujizat, daripada dia menderita semacam ini, kalau Tuhan berkenan, Tuhan panggil pulang dia. Amin. Saya pulang ke rumah besok pagi, saya telepon, bagaimana? Sudah, maksudnya sudah mati. Mereka bilang, belum pendeta. Boleh tambah 1 kali lagi? Oke, saya pergi lagi. Doa serahkan yang sama. Besok pagi saya tanya, bagaimana? Sudah? Bilang belum. Bisa 1 kali lagi, biasa yang ketiga manjur. Oke, saya pergi lagi. Dan berdoa yang sama. Besok pagi saya telepon, sudah. Di sana diam. Oh, kayaknya sudah nih. Sudah? Ya, belum. Tapi kenapa? Si bapak yang didoakan belum mati. Tapi anaknya yang jaga, yang sehat-sehat, tahu-tahu tadi pagi mati. Ini apakah doanya salah sasaran atau bagaimana? Yang dikira mati gak mati. Yang gak disangka mati. Ada orang yang keluar dari rumahnya, tiba-tiba blek. Sesuatu dari langit hantam kepalanya, jatuh mati tanpa dia tahu kenapa dia mati. Dan semua orang pada bingung, kenapa? Karena yang menghantam dia itu apa? Kura-kura. Bagaimana kura-kura bisa terbang dari langit, tahu-tahu hantam di situ? Kura-kura apa yang terbang? Semua orang bingung. Dan beberapa saat kemudian baru mereka menemukan, rupanya ada seekor elang yang punya kebiasaan tangkap kura-kura di laut. Dan bawa terbang. Hari itu, kura-kura yang ditangkap elang terlalu gemuk. Maka elang tidak kuat lagi menahan, terpaksa di tengah-tengah terbangnya elang lepas. Begitu elang lepas, kura-kura datang dan si bapak itu keluar, selesai, mati. Kita tidak pernah tahu hari esok bagaimana. Jadi bagaimana kita bisa merancang seluruh hidup kita tanpa Tuhan. Makanya Yakobus bilang seharusnya kamu berkata, jika Tuhan mau. Kalau Tuhan mau, kami berbuat ini dan itu.
Jadi silakan usaha, silakan membuat rancangan apapun untuk hidupmu. Tapi jangan lupakan satu hal, ada Tuhan yang menentukan semua di atasnya. Maka sukses itu adalah andalkan Tuhan dalam apapun yang saudara lakukan. Lalu kerja keras, usaha, lakukan semampu yang saudara lakukan. Dan sisanya biarkan Tuhan yang bekerja. Saya mau tutup khotbah ini. Ada seorang pengusaha Chinese. Punya toko di sebelah jalan. Tapi di sebelah jalan ada gereja. Dia punya kebiasaan setiap pagi. Sebelum dia datang ke tokonya, dia berlutut di altar dan dia berdoa. Tapi doanya unik. Dia nggak ngomong apa-apa. Cuma 1-2 kata, Tuhan, ini Ohe. Amin. Tutup toko sebelum pulang, mampir lagi di gereja. Tuhan, ini Ohe. Lama. Amin. Besok pagi lagi, terus bertahun-tahun. Doanya hanya, Tuhan, ini Ohe. Gak tahu di hatinya ngomong apa, pokoknya dari mulut hanya itu. Satu kali dia nyebrang jalan, tiba-tiba satu bis datang dan menabrak dia. Dan dia masuk rumah sakit koma. Dan dokter angkat tangan, keluarga suruh dikumpulkan. Kayaknya akan segera jadi almarhum. Semua sudah nangis. Tiba-tiba si bapak buka mata dan bangun. Semua orang heran, dokter kaget. Mujizat terjadi. Kenapa? Dia bilang, seharusnya setelah dia sadar dia bersaksi. Seharusnya saya memang sudah mati. Tapi saya bisa bangkit kembali dan hidup kembali. Karena Tuhan Yesus datang menemui saya. Ya. Lalu orang tanya, waktu Tuhan Yesus datang temui kamu, apa yang Tuhan Yesus bilang? Atau apa yang Tuhan Yesus lakukan sampai kamu bangun? Dia bilang Tuhan Yesus tidak lakukan apa-apa. Tuhan Yesus tidak kerjakan apa-apa. Dia cuma melihat saya, menatap saya. Orang ini pengusaha namanya Chris. Dan Tuhan Yesus hanya lihat dia dan Tuhan bilang, Chris, ini Ohe. Langsung mujizat terjadi dan sembuh. Amin. Kalau Tuhan ikut campur dalam hidup kita, tidak ada yang sukar dan pasti berhasil. Tapi jangan buang semua pada Tuhan dan lalai dalam tanggung jawabmu. Lakukan semua yang bisa kau lakukan. Dan sisanya itu adalah bagian Tuhan. Kalau kamu bisa lakukan itu, sukses sejati akan menjadi milikmu. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berkembangnya industri perfilman di negara kita ini itu membawa angin segar bagi banyak pihak dan juga termasuk di dalamnya adalah Pijar TV itu mempunyai kerinduan untuk memproduksi sebuah film rohani yang syarat dengan pesan Injil maupun juga pengajaran firman Tuhan. Karena itu Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru, juga dengan Gereja GKN Revival, dan juga dengan YGP itu berencana memproduksi sebuah film rohani pada bulan Desember yang akan datang dan diproduksi di Kota Kupang dengan judul Suatu Hari Nanti. Saya sendiri akan terlibat di dalam film tersebut yang mana akan memberikan pesan-pesan rohani apa yang didapatkan dari film tersebut yang tentu saja syarat akan pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan. Nah, untuk melaksanakan ini tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan karena itu pada kesempatan ini saya juga meminta saudara-saudara untuk mendukung program atau rencana ini, rencana produksi film ini, baik melalui dukungan doa dan juga termasuk dukungan dana. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, maka di layar saudara itu ada nomor rekening yang tertera di sana. Saudara bisa mentransfernya untuk memberikan dukungan bagi produksi film Pijar TV, Yayasan Karya Bakti Esra Soru, Gereja Kristen Injil Nusantara, Revival Kupang, dan juga YGP. Dan biarlah apa yang saudara berikan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan banyak orang bisa mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan melalui film tersebut suatu hari nanti. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.